Suatu hari, di pegunungan Skotlandia terlihat 3 orang pendaki bernama Rob, Ed, dan Ellison. Di situ Rob yang berada di posisi paling atas bertugas untuk menaikkan tali agar Ed dan Ellison bisa naik ke sana. Sedangkan di bawah, Ed dan Ellison lagi asik berfoto untuk mengabadikan momen langka di tebing curam itu. Namun sayang, tanpa sadar tali yang ditarik Rob tersangkut pada kaki Ed. Help me! Shit! What's gonna go? Please! Let me! Alison! I can't get up! Ed! Ed, you have to listen to me. Just breathe. Keep it together. All right. Easy. Christ, what happened, guys? All right, mate. You're all right. Okay. All right. Beruntung mereka semua berhasil selamat. Di jalan menuju penginapan, Ellison mengingatkan Ed agar selalu berkonsentrasi saat mendaki. Karena bila kehilangan konsentrasi, nyawa mereka yang jadi taruhannya. Setibanya di penginapan, mereka disambut sepasang pendaki lain bernama Alex dan Jenny. Kemudian malam harinya mereka semua berkumpul bermain kartu sambil membicarakan perjalanan besok. Keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi mendaki. Mereka mempersiapkan tali, perbekalan, serta alat-alat lain yang bisa digunakan untuk ke sana. Sebelum berangkat, mereka terpaksa melakukan perubahan rencana karena cuaca yang kurang mendukung. Mereka akan mendaki ke tebing utara karena jalur pendakian lebih mudah dan banyak tempat berlindung jika hujan turun. Beberapa waktu kemudian, siangnya mereka istirahat di bawah pohon untuk makan siang. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Ed pamit untuk buang air kecil di sekitar sana. Tapi saat Ed mau buang air, mendadak terdengar suara aneh. Mendengar itu, Ed langsung memanggil teman-temannya untuk memastikan suara tersebut. Awalnya mereka mengira Ed sedang bercanda. Namun berbeda dengan Ellison, ia kemudian pergi menemui Ed. Setelah ketemu, Ellison juga mendengar suara aneh tadi. Tapi di situ Ellison mengatakan mungkin itu adalah suara binatang. Namun Ed meyakinkan Ellison bahwa suara tersebut adalah teriakan seseorang. Tak lama kemudian, Alex, Jenny, dan Rob mendatangi mereka berdua. Di sana ternyata mereka semua juga mendengar suara misterius itu. Karena penasaran, Ellison pun langsung mencari asal suara tersebut. Dan tak disangka suara misterius itu berasal dari pipa yang tertanam di dalam dasar tanah. Melihat hal tersebut, Ed menduga bahwa pipa itu seperti lubang pernafasan untuk seseorang di bawah sana. It's a breathing tube. Just wait here, guys. Wait! Hello? I'm so okay. What the hell is that? I'm so okay. We helped you. Sit tight for a moment. What are you doing? We don't know what's down there. Oh my God. All right. Melihat ada seorang anak di situ, Jenny kemudian turun untuk menyelamatkannya. Namun sayang, pas mereka tanya kenapa dia bisa ada di dalam, mereka tak mengerti bahasa bocah itu. Yang mereka tahu hanyalah nama anak tersebut, yaitu Anna. Di tengah hutan menemukan seorang anak, mereka langsung memutuskan untuk menolong gadis kecil itu dengan mengantarnya ke desa terdekat, yaitu desa Anamor. Mereka kemudian menyusun rencana untuk membagi jadi 2 tim karena perjalanan ke desa tersebut sangat jauh. Di situ Rob dan Ellison mengambil rute yang lebih pendek dengan jalur tebing agar bisa cepat sampai. Lalu mencari bantuan polisi atau tim SAR untuk menjemput mereka yang menggunakan jalur biasa.
Setibanya Rob dan Ellison di tebing curam, mereka lalu mempersiapkan alat untuk turun ke bawah. Di situ Rob meminta Ellison untuk terlebih dulu menuruni tebing. Rob! Rob, there's no more rope! Easy. Can you make it? Shit! Who is it? Fucking scary, Rob! Be careful, okay? Melihat Rob meninggal di hadapannya, perasaan Ellison pun begitu hancur. Ditambah lagi posisi dia yang lagi berada di tengah-tengah tebing. Bahkan tali yang akan dia gunakan sudah tak ada lagi. Kini Ellison benar-benar tak tahu lagi harus berbuat apa. Namun setelah mengingat rekan-rekannya yang lain, Ellison pun berusaha untuk menuruni tebing itu meski tanpa tali atau alat lainnya. Hey! Help! Fuck you! Setelah sadar dari pingsan, Ellison menangis melihat jasad Rob yang begitu parah di depan matanya. Namun ketika Ellison mau pergi dan mengambil tali, ia sadar ternyata tali yang digunakan Rob terputus karena sengaja dipotong oleh seseorang. Di sisi lain, Alex, Jenny, Ed, dan Anna berjalan menyusuri sungai. Sementara Ellison melanjutkan perjalanannya dengan berlari ke tempat yang akan dilewati oleh rombongan Alex. Di tempat lain terlihat dua orang pemburu sedang mengincar seekor rusa. Namun saat mereka akan menembak, dua orang itu dikejutkan dengan kehadiran orang lain secara misterius. Dua pria pendatang itu mengancam para pemburu kalau dia akan melaporkan mereka ke pihak berwenang karena berburu di musim yang salah. Tapi para pemburu tersebut mengatakan bahwa dia tak takut dan akan melawan mereka. Namun mendadak seorang pria mengeluarkan pisau dan menusuk leher salah satu pemburu. Mereka kemudian mengancam pemburu satunya lagi untuk berjalan mundur ke tebing hingga akhirnya para pemburu itu tewas. Di sisi lain terlihat tiga orang pria lagi sedang berkendara menuju desa Anamor menggunakan mobil. Sementara itu Ellison akhirnya berhasil menemukan Alex dan yang lainnya, namun mereka terpisah di seberang sungai yang arusnya deras. Di situ Ellison berusaha memperingatkan mereka untuk berhati-hati serta memberitahu bahwa Rob telah meninggal. Namun sayang, karena suara arus air di sana terlalu deras, mereka semua tak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Ellison. Menyadari hal itu, Ellison lalu memberitahu mereka dengan menggunakan bahasa isyarat.
Tapi saat mereka semua tahu kalau Rob telah tewas, I know what I'm doing. Okay, follow me. Alistair! Come on! untungnya Ellison berhasil menemukan Anna kemudian memberinya napas buatan. Namun saat sadar mendadak pria misterius itu menembaki mereka kembali. Di situ Anna berlari memasuki hutan lalu bersembunyi di balik bebatuan. Untungnya, tak lama setelah kejadian itu, Ed dan Anna berhasil menemukan Ellison serta Alex yang sedang bersembunyi. Melihat keadaan Ed yang tak memungkinkan, mereka kemudian mengatur sebuah strategi baru. Di situ, Alex sadar lalu mengatakan bahwa para pria misterius tersebut pasti si penculik Anna yang lagi berusaha mengambil Anna dari mereka. Alex juga menjelaskan bahwa kali ini biar dia yang memancing para pria misterius itu, sementara yang lain harus melanjutkan membawa Anna ke desa Anamor. Setelah semua setuju, mereka pun langsung bergerak. This through now, I want to watch him breathe out. You feel that?
Di sisi lain, sebuah mobil yang ditumpangi 3 pria tadi sudah mendekati desa Namor. Di situ terlihat salah satu dari mereka sedang memasukkan GPS ke dalam tumpukan uang di sebuah koper. Oh iya, sebenarnya 3 orang ini adalah orang suruhan ayah Anna untuk menembus gadis kecil itu di desa Namor. Di sisi lain, Ellison, Ed, dan Anna berhasil kabur dari para penculik melalui jalur tebing menggunakan tali milik Ed. Sementara 2 orang pria penculik ini pergi menaiki mobil untuk bertemu dengan orang suruhan ayah Anna yang membawa uang tebusan di desa Namor. Oh iya, saya jelaskan sekali lagi. Sebenarnya si Anna ini adalah anak dari seorang pengusaha sekaligus penjahat yang terkenal sadis di Skotlandia. Kemudian 3 pria suruhan ayahnya Anna berhenti mengatur strategi untuk bertemu para penculik. Beberapa waktu kemudian, malam harinya, Ellison, Ed, dan Anna berhasil sampai di desa Namor. Saat mereka tiba di sana, sedang berlangsung acara karnaval yang begitu ramai. Mereka kemudian bergegas menuju kantor polisi dan melaporkan perihal penculikan serta pembunuhan rekan-rekannya. Namun polisi itu menyuruh mereka untuk menunggu dulu rekan yang lain karena Anna harus dibawa ke kota. Di sisi lain, di sebuah kafe, anak buah ayahnya Anna sedang bertemu dengan salah satu penculik. Di situ mereka bernegosiasi di mana para penculik akan pergi terlebih dahulu setelah menerima uang dari mereka. Lalu setelah semua berjalan lancar, barulah mereka akan memberitahukan di mana keberadaan Anna. Namun di sana anak buah ayah Anna menolak. Ia meminta menyerahkan uang sesuai kesepakatan di mana uang tak akan diserahkan jika mereka tak melihat Anna. Sementara di kantor polisi, Ed bertanya pada polisi itu kenapa rekannya belum datang juga. Pak polisi kemudian mengatakan mungkin rekannya sedang di jalan dan dia akan menghubunginya lagi. Namun saat polisi tersebut sedang menghubungi rekannya, Ed dan Ellison malah berdebat karena dia curiga dengan lambatnya respon dari polisi itu. Ed khawatir polisi tersebut juga terlibat dengan para penculik Anna. Bahkan Ed berpikir para polisi ini sengaja memperlambat mereka untuk menunggu kedatangan para penculik agar bisa menemukan mereka di sini. Mendengar penjelasan dari Ed, Ellison sadar kemudian mengajak mereka buru-buru pergi dari sana. Tapi pas mau pergi, polisi itu malah datang dan melarang mereka untuk keluar karena kasus penculikan ini sudah menjadi tanggung jawabnya sekarang. Pak polisi juga meminta Ed untuk meninggalkan Anna jika mereka ingin pergi. Pokoknya di situ si polisi memaksa Ed untuk pergi tanpa si Anna. Melihat hal tersebut, Ed mengeluarkan pisau dan mengancam polisi itu agar menjauh dari Anna. Tapi Get down! untungnya Ed, Anna, dan Ellison berhasil keluar dari kantor polisi. Namun pas di luar, si penculik langsung mengejar mereka. Berkat pengorbanan Ed itu, Ellison berhasil membawa Anna dari kejaran para penculik. Kemudian salah satu orang suruhan ayah Anna mengirim pesan pada temannya bahwa si Anna ternyata berhasil kabur. Anak buah ayah Anna yang sedang negosiasi pun mendengar hal tersebut dan langsung menyerang penculik di situ. Namun penculik tersebut berhasil kabur dengan membawa koper berisi uang tebusan. Di sisi lain, Ellison dan Anna berusaha berlari dari kejaran penculik yang memakai topeng. Mereka kemudian meminta tolong pada salah satu rumah warga. Namun saat pemilik rumah tersebut membuka pintu untuk mereka,
Just... Setelah berhasil mengalahkan si penculik, api di rumah itu pun semakin membesar sampai membakar semua ruangan. Melihat hal tersebut, Allison buru-buru menggendong Anna, kemudian melempar tuh bocah ke semak-semak agar bisa selamat dari kebakaran. Namun sayang, setelah Anna berhasil keluar, Allison sudah tak kuat lagi dengan bau asap yang memenuhi ruangan itu. Ditambah lagi tenaga Allison yang sudah habis membuat dia pingsan. Beberapa saat kemudian, barulah petugas pemadam kebakaran datang menyelamatkan Allison. Di sisi lain, penculik satu lagi berhasil tiba di mobilnya. Tapi saat dia mau masuk, mendadak anak buah ayah Anna datang sambil memecahkan kaca mobilnya hingga berhasil menangkap si penculik. Sementara itu, Allison dibawa ke mobil ambulan bersama dengan Anna. Di situ, Anna mengungkapkan rasa terima kasihnya yang diterjemahkan oleh seorang perawat. Mengetahui hal tersebut, Allison pun menangis sambil mengenang perjuangan teman-temannya yang berkorban demi menyelamatkan Anna. Allison benar-benar tak menyangka bahwa dia telah berhasil menghentikan kasus penculikan itu. Film pun berakhir.